Perkenalkan, nama saya Amira Zakia dengan NPM 23130340032 dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 2023A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Akan melakukan tutorial ataupun praktikum mengenai pengolahan citra yang dilakukan menggunakan dua website atau dua perangkat, yaitu MATLAB dan juga Google Colab. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengolahan citranya, kita harus mendapatkan gambar atau fotonya terlebih dahulu sebelum kita mengubahnya. Nah, di sini saya menggunakan gambar atau foto dari paprika karena dia memiliki banyak warna sehingga ketika diolah citranya itu akan terlihat perbedaannya. Kalau kalian sudah memilih gambar, kalian bisa masukkan gambar kalian ke MATLAB ataupun ke Google Colab. Itu tinggal kalian drag dari file manager ke bagian file ini. Di sini sudah saya beri nama Paprika JPG. Nah, selanjutnya eh, dalam operasi pemrosesan citra digital itu terdiri dari banyak sekali operasi. Salah satunya itu ada aras operasi yang terdiri dari beberapa aras seperti aras titik, aras lokal, aras global maupun aras objek. Nah, yang pertama saya akan mencoba melakukan pemrosesan pada aras titik. Aras titik ini sendiri merupakan pengolahan citra yang dilakukan langsung pada setiap piksel secara satu persatu tanpa dipengaruhi oleh piksel lainnya. Artinya perubahan nilai suatu piksel itu hanya bergantung pada nilai piksel itu sendiri. Dan operasi aras titik ini biasanya digunakan untuk memperbaiki tampilan citra, mengubah tingkat keabuan, ataupun mempermudah proses analisis citra. Pada aras titik ini terdapat tiga jenis operasi. Dapat kita lihat yaitu ada pengembangan atau thresholding, kemudian membuat citra negatif, dan yang terakhir itu ada pencerahan citra atau image brightening. Nah, dalam proses pengoperasian atau pengolahan citra ini, kita dapat meminta bantuan kepada AI seperti ChatGPT, Perplexity, ataupun Claude AI dan AI lainnya. Di sini saya menggunakan ChatGPT untuk mempermudah kita dalam mendapatkan kode eh, pengolahan citra itu sendiri. Karena di sini sudah ada algoritma eh, pada operasi aras titik, itu tinggal kita paste ke ChatGPT dan minta GPT untuk membuatkan kodenya. Ini citra negatif. Kita coba terlebih dahulu untuk pengolahan citra negatif. Kalau sudah dapat kodenya, itu tinggal kita klik New Script, kemudian kita pastekan, dan kita ubah pada bagian I'm red ini menjadi gambar yang akan atau yang sudah kita masukkan. Karena gambar saya tadi paprika, jadi tinggal saya ketikkan paprika JPG di sini. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik pada menu Run. Kemudian kita tinggal tulis ini citra negatif. Nah, akan tampil gambarnya antara citra hasil dengan citra negatif. Tentunya berbeda dengan gambar paprika yang sebelumnya, yang seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, citra negatif ini merupakan proses membalik nilai intensitas piksel dari citra asli, yang artinya piksel yang semula menjadi terang menjadi gelap. Sedangkan yang gelap itu akan menjadi terang. Dan operasi ini berguna untuk menampilkan detail-detail yang kurang terlihat pada citra asli, terutama jika ada bagian objek yang sulit diamati karena kontras rendah. Dapat kita lihat bahwasanya warna yang semulanya gelap seperti warna di sini saya menggunakan gambar yang ini, warna hijau, kuning, merah, menjadi sedikit lebih gelap setelah dilakukan pemrosesan citra negatif. Berdasarkan hasil eksperimen ini, dapat kita lihat bahwasanya, eh, nah, ini terlihat lebih jelas gambarnya. Berdasarkan hasil eksperimen operasi aras titik pada citra negatif ini,
Objek berupa paprika yang ditampilkan dalam skala keabuan normal, di mana bagian yang terang itu akan memiliki nilai intensitas tinggi dan bagian gelap itu akan memiliki nilai intensitas rendah. Dan setelah dilakukan transformasi negatif menggunakan prinsip pembalikan intensitas, maka setiap nilai piksel pada citra itu akan diubah secara independen tanpa memperhatikan piksel-piksel yang ada di sekitarnya. Hasilnya terlihat pada citra negatif, di mana bagian yang sebelumnya terang itu akan menjadi gelap, dan yang sebelumnya gelap itu akan menjadi terang. Dari hasil visual yang dapat kita lihat ini, bentuk dan struktur objek tentunya akan tetap sama, namun distribusi pada tingkat keabuannya itu akan berubah secara signifikan sehingga memberikan nilai tampilan seperti film negatif. Transportasi ini membuat beberapa detail pada area gelap di citra asli menjadi lebih menonjol pada citra negatif. Sementara area terang dapat kita lihat itu akan menjadi lebih redup. Hal ini menunjukkan bahwa operasi ares titik negatif ini efektif untuk memodifikasi karakteristik intensitas citra tanpa mengubah informasi spasialnya, serta sangat berguna dalam meningkatkan visibilitas detail tertentu tergantung pada kebutuhan analisis citra. Nah, selanjutnya kita akan mencoba jenis aras titik pada pencerahan citra atau image brightening. Sama seperti tadi, kita tinggal meng-copy paste kode yang sudah AI buat ke dalam MATLAB. Sama seperti tadi, kita ubah gambar JPG ini menjadi gambar yang telah kita simpan. Kalau misalnya kalian menggunakan gambar tomat, kalian tinggal tulis tomat ataupun gambar-gambar lainnya sesuai file nama yang kalian simpan. Nah, pada operasi pencerahan citra ini seharusnya dapat meningkatkan nilai intensitas piksel agar citra yang terlalu gelap menjadi lebih terang dengan tujuan untuk memperjelas objek, menampilkan detail yang sebelumnya sulit dilihat, serta meningkatkan kualitas visual citra agar lebih mudah dianalisis. Nah, kemudian setelah kita copy paste kodenya, itu kita bisa langsung run dan kita langsung saja kita run. Nah, dapat kita lihat di figur 1, benar ya teman-teman, bahwasanya berdasarkan hasil eksperimen tadi, nilai intensitas piksel pada citra itu akan mengalami peningkatan, sehingga tampilan citra yang telah diolah itu akan menjadi lebih terang dibandingkan citra aslinya. Dapat kita lihat bahwasanya keseluruhan citra di pemrosesan ini terlihat lebih terang dan didominasi oleh warna terang atau mendekati putih, sehingga bagian-bagian yang sebelumnya gelap, seperti di bawah sini, kemudian di bagian ini, itu akan tampak lebih terang. Nah, pencerahan citra ini dilakukan dengan cara menambahkan suatu konstanta tertentu terhadap setiap nilai piksel pada citra grayscale yang mengakibatkan seluruh citra akan mengalami peningkatan intensitas yang sangat merata. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemrosesan aras titik pada jenis thresholding. Nah, thresholding ini sendiri merupakan teknik untuk memisahkan objek dan latar belakang yang menggunakan nilai ambang atau threshold tertentu. Piksel yang memiliki nilai intensitas lebih besar dari ambang akan diubah menjadi putih, sedangkan piksel yang di bawah ambang akan menjadi gelap. Dengan cara ini, objek utama akan terlihat mudah dipisahkan dan dikenali. Kita tinggal copy aja, kemudian kita paste ke tempat tadi, figurnya bisa kita hapus. Sama seperti tadi, kita hapus gambar JPG ini dan kita ganti sesuai dengan nama file yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita run, kita tulis threshold. Nah, dapat kita lihat pada hasil operasi thresholding bahwasanya citra aslinya, yaitu citra grayscale, memiliki variasi tingkat keabuan yang menunjukkan adanya intensitas cahaya, bayangan, serta tekstur permukaan objek. Nah, nilai intensitas piksel pada citra ini itu masih dalam rentang 0 sampai 255 maksudnya, sehingga detail objeknya itu masih terlihat jelas, tegas, namun belum terpisah.
Nah, tapi setelah dilakukan proses thresholding, yaitu yang berada di sebelah kanan saya, citra akan mengalami transformasi menjadi citra biner yang memiliki dua nilai, yaitu hitam dan juga putih. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan setiap nilai piksel pada citra asli terhadap nilai threshold. Nah, hasil yang ditunjukkan pada gambar memperlihatkan bahwasanya objek paprika ini telah tersegmentasi dengan cukup baik dari background, ditandai dengan area objek yang tampak kontras dibanding sekitarnya. Dapat kalian lihat, ini sangat terlihat berbeda ya dengan citra aslinya. Namun, dapat kita lihat juga bahwasanya dari hasil ini tidak semua bagian objek terlihat sempurna. Ada beberapa objek yang tampak tidak utuh, seperti ini, objek yang lebih terang itu tidak utuh dan terlihat ada noise karena nilai threshold-nya belum optimal atau terdapat pencahayaan yang tidak merata. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba pada pemrosesan citra pada operasi aras global. Nah, aras global ini sendiri merupakan pengolahan citra yang menggunakan satu aturan atau perlakuan yang sama untuk seluruh bagian citra. Atau artinya semua piksel diproses dengan parameter yang sama secara menyeluruh. Operasi aras global ini biasanya digunakan untuk memperbaiki kualitas citra secara keseluruhan, terutama dalam meningkatkan kontras dan distribusi intensitas piksel. Pada aras global ini terdapat dua jenis operasi, yaitu contrast stretching dan aras global histogram. Kalau misalnya contrast stretching, itu dia meningkatkan kontras citra dengan memperluas rentang nilai intensitas piksel. Nah, jika citra memiliki rentang keabuan yang sempit, maka citra biasanya terlihat lebih kusam dan kurang jelas. Dengan contrast stretching, bagian terang akan menjadi lebih terang, begitupun bagian sebaliknya, sehingga detail objek lebih mudah terlihat. Kemudian untuk jenis yang aras global histogram, itu pengolahan citra yang didasarkan pada distribusi nilai intensitas piksel yang ditampilkan dalam histogram. Nah, histogram ini menunjukkan penyebaran tingkat keabuan pada citra. Jika distribusi intensitas tidak merata, maka kualitas citra bisa diperbaiki melalui pengolahan histogram. Misalnya agar kontras meningkat dan detail citra menjadi lebih jelas. Kalau begitu, kita langsung saja memulai langkah-langkah dalam pengolahan aras global. Yang pertama, sama aja kita masukkan atau minta tolong ke GPT dan AI lainnya untuk membuatkan kode final pada website MATLAB maupun Google Colab terkait dengan aras global. Sini kita coba dari contrast stretching dulu, sama seperti tadi. Kita masuk ke MATLAB, kemudian kita paste pada ganti nama file ini, kita ganti sesuai nama gambar atau nama file yang akan kita ubah atau kita proses citranya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ya kalau misalnya asli dengan contrast stretchingnya. Nah, hasilnya ini citra asli terlihat bahwa perbedaannya itu paling antara bagian gelap dan juga bagian terang. Dapat dilihat bahwasanya tidak terlalu banyak perbedaan. Biasanya ini terjadi karena rentang nilai intensitas citra tidak tersebar secara maksimal atau tidak menggunakan seluruh range dari 0 sampai 255. Misalnya contrast matching ini biasanya bagian yang warnanya abu-abu, nih bagian ini warna abu-abu, itu akan lebih tegas lagi di contrast stretching. Jadi pada metode contrast stretching ini objek tampak lebih nyata karena adanya peningkatan kontras sehingga batas antar objek lebih mudah dibedakan. Metode ini mempertegas perbedaan tanpa mengubah struktur dasar pada objek paprika. Jadi dia nggak terlalu terlihat perbedaannya, tapi kalau misalnya kita download filenya, itu akan terlihat lebih kontras atau lebih tajam kelihatan eh, citranya. Kemudian kita masuk ke aras global bagian histogram.
aras global bagian histogram ini tentunya dia akan menampilkan histogram atau menampilkan grafik-grafik keabuan. Sama seperti tadi, kita paste, kita ubah menjadi file. Nah, kita dapat melihat bahwasanya intensitas pada citra asli itu masih terbatas pada rentang tertentu sehingga kontrasnya kurang maksimal. Akibatnya beberapa objek dari paprika terlihat kurang jelas atau cenderung datar. Namun setelah dilakukan eh, histogram equalization, sistem ini otomatis akan mengatur ulang distribusi intensitas piksel berdasarkan histogram pada seluruh citra. Sehingga nilai intensitas itu tersebar lebih merata dari gelap hingga terang. Hasilnya, eh, kontras akan menjadi lebih tinggi dibandingkan citra aslinya. Terlihat bahwa bagian gelap itu akan semakin gelap dan yang terang itu akan semakin terang sehingga detail objek, bentuk, dan perbedaan antar bagian objek paprika terlihat lebih jelas. Dari grafik histogram ini, setelah equalization terlihat bahwa distribusi nilai piksel menjadi lebih menyebarkan, tidak menumpuk di satu tempat saja atau satu rentang saja. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi pemrosesan citra eh, pada jenis operasi aras lokal. Nah, operasi aras lokal ini merupakan pengolahan citra yang mempertimbangkan hubungan antara suatu piksel dengan piksel di sekitarnya. Jadi, perubahan suatu piksel itu tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan lokalnya. Tentunya berbeda dengan operasi pada citra titik tadi. Operasi ini biasanya banyak digunakan untuk mengurangi gangguan atau menonjolkan fitur tertentu dalam citra. Nah, pada operasi aras lokal itu terdapat dua jenis, yaitu deteksi citra dan juga smoothing. Kalau misalnya deteksi citra, itu kita akan menemukan fitur penting pada citra seperti tepi, batas, objek, atau pola tertentu. Dan deteksi pada citra atau deteksi tepi ini itu akan mengenali bentuk objek dan mempermudah analisis lebih mendalam. Kalau misalnya smoothing, itu proses menghaluskan citra dengan mengurangi noise atau gangguan melalui perataan nilai piksel di sekitarnya. Nah, tujuan adanya smoothing ini itu membuat citra terlihat lebih halus, bersih, dan lebih baik untuk proses pengolahan berikutnya. Nah, langsung saja kita coba proses pengolahan pada aras lokal ini. Yang pertama, kita akan mencoba deteksi pada aras lokal, yaitu deteksi tepi. Sama seperti tadi, kita kirimkan gambarnya ke AI atau kita kirim message ke AI bahwasanya minta dibuatkan kode final untuk aplikasi MATLAB ataupun Google Colab berkaitan dengan operasi aras lokal pada jenis deteksi citra ataupun smoothing. Kemudian tinggal kita letakkan di MATLAB. Sama seperti tadi, gambarnya kita ubah jadi file gambar yang kita punya atau yang kita gunakan. Kemudian kita run, kemudian ini kita ubah sesuai namanya deteksi ketik. Nah, dapat kita lihat perbedaannya antara citra grayscale dengan hasil dari deteksi tepi atau Kenny. Pada hasil eksperimen ini, eh, kita dapat menangkap perubahan intensitas secara langsung dari citra grayscale dan juga hasil deteksi tepi. Pada citra asli, objek paprika masih ditampilkan dalam bentuk grayscale dengan variasi intensitas yang lebih halus antara bagian terang
yang ada di tengah dengan bagian gelap yang ada di pinggirnya. Namun setelah dilakukan deteksi tepi, dapat dihasilkan citra yang hanya menampilkan bagian-bagian tepinya saja dalam bentuk garis-garis dengan latar belakang yang berwarna gelap atau hitam. Nah, dari hasil visual ini terlihat bahwasanya kontur paprika itu berhasil terdeteksi dengan cukup jelas, termasuk detail bentuk dan batas antar objek. Meskipun bagian dalam objek memiliki perubahan intensitas kecil yang tidak ditampilkan. Hal ini menegaskan bahwasanya operasi lokal itu sangat amat efektif untuk ekstraksi fitur struktural berkaitan dengan bentuk, pola, dan juga struktur objek dalam citra, seperti garis tepi dan bentuk-bentuk objek yang penting dalam analisis selanjutnya seperti segmentasi, pengenalan pola, dan juga computer vision. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya atau ke jenis operasi lokal tahap berikutnya, yaitu operasi smoothing. Sama seperti tadi, kita tinggal salin kodenya dari AI, kemudian kita paste ke MATLAB. Kita ganti namanya sesuai dengan nama file gambar yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita run, kita tulis smoothing. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya proses smoothing ini akan menghaluskan citra dengan mengurangi noise atau gangguan melalui perataan nilai piksel yang ada di sekitarnya. Dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya benar ya, terdapat penghalusan citra pada hasil smoothing. Pada citra awal, itu objek citranya masih terlihat sangat tajam antara bagian terang dan juga gelap. Namun setelah dilakukan proses smoothing, itu terlihat bahwa citra akan menjadi lebih halus dibandingkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena nilai setiap pixel itu dipengaruhi oleh pixel yang ada di sekitarnya, sehingga intensitas yang tajam itu akan berubah menjadi halus atau lembut. Nah, akibat dari proses smoothing ini, detail-detail kecil seperti noise atau tekstur halus pada permukaan objek itu akan berkurang. Namun, efek lainnya yaitu tepi objek menjadi sedikit kurang tajam atau ngeblur ya, teman-teman. Meskipun demikian, bentuk utama objek dari paprika ini masih terlihat, namun memang terlihat lebih eh, blur atau lebih kabur gitu kan. Nah, secara keseluruhan, hasil smoothing ini menunjukkan bahwa filter Gaussian efektif dalam mengurangi noise dan menghaluskan citra sehingga citra menjadi lebih baik untuk tahap pemrosesan selanjutnya seperti deteksi tepi atau segmentasi. Kemudian, langkah atau proses pemrosesan operasi dasar citra selanjutnya adalah operasi aras objek. Nah, operasi aras objek ini adalah pengolahan citra yang dilakukan setelah objek pada citra berhasil atau dikenali atau dipisahkan melalui proses segmentasi. Pada tahap ini, fokus pengolahan itu tidak lagi pada pixel, tetapi pada objek secara keseluruhan. Operasi ini biasanya dikenali untuk mengenali karakteristik objek yang terdapat dalam citra. Pada operasi aras objek ini hanya terdapat satu jenis operasi, yaitu aras objek itu sendiri, di mana eh, analisis objeknya itu berdasarkan karakteristik seperti bentuk, ukuran, luas, perimeter, maupun posisi objek dalam citra. Sehingga operasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi objek, mengklasifikasi, maupun menganalisis lanjutan dalam pengolahan citra digital. Sama seperti eh, pem- pengoperasian pada operasi dasar lainnya, kita tinggal meminta bantuan kepada AI untuk mengeluarkan kode final dari operasi aras tersebut. Ini tinggal kita salin, kemudian kita pastekan di MATLAB kalian. Seperti biasa, pada bagian gambar ini kita ubah sesuai dengan format gambar yang sudah kalian simpan sebelumnya. Kemudian kita run, itu ganti objek. Kita tunggu
Oke, keluar hasilnya ada citra asli, hasil segmentasi, dan juga jumlah objek. Pada eksperimen ini, itu citra tidak lagi diberlakukan sebagai sekumpulan piksel, teman-teman, tapi sudah dianalisis sebagai objek yang memiliki bentuk dan makna tertentu. Proses ini dimulai dari citra asli yang berwarna, ada warna hijau, merah, dan kuning, kemudian diubah menjadi grayscale, dan dilakukan segmentasi menggunakan thresholding untuk memisahkan objek paprika ini dengan latar belakangnya. Kemudian hasil segmentasi ini terlihat pada citra biner, di mana objek ditampilkan berwarna putih dan latar belakang berwarna hitam, sehingga batas antara paprika dengan latar belakangnya itu semakin jelas. Nah, setelah itu dilakukan proses lanjutan seperti inversi citra dan penghapusan noise kecil. Kemudian pada hasil ini ditampilkan juga bahwa seluruh objek itu terdeteksi sebagai satu objek, mungkin dikarenakan posisinya saling berdekatan sehingga dianggap sebagai satu kesatuan. Selanjutnya adalah operasi flipping atau proses membalikan citra. Nah, flipping ini dapat dilakukan secara horizontal, yaitu membalikan citra dari kiri ke kanan, maupun secara vertikal, yaitu membalikan citra dari atas ke bawah. Dan operasi ini akan menghasilkan citra seperti bayangan pada cermin. Eh, kita dapat langsung mengcopy saja kodenya. Kemudian kita taruh di MATLAB dan kita tinggal run. Nah, dapat kita lihat bahwasanya terjadi perbedaan antara ini kita ngeflip ke kanan atau ngeflip secara vertikal sehingga citranya terbalik dari objek asalnya. Hasil flipping vertikal ini, citra akan dipantulkan terhadap sumbu horizontal, yaitu atas bawah, sehingga bagian atas citra menjadi bawah, begitupun sebaliknya. Akibatnya, objek paprika terlihat seperti terbalik secara vertikal, di mana posisi bagian atas berpindah ke bawah tanpa mengubah bentuk, warna, dan juga objek. Nah, operasi ini hanya mengubah posisi piksel berdasarkan pencerminan tanpa mempengaruhi nilai intensitas, warna, maupun objek yang ada. Proses selanjutnya yaitu adalah operasi Boolean. Nah, operasi Boolean ini adalah operasi logika yang diterapkan pada citra. Biasanya diaplikasikan pada citra binar menggunakan operator logika seperti AND, OR, dan NOT. Operasi AND digunakan untuk mencari bagian yang sama dari dua citra, operasi OR untuk menggabungkan objek dari dua citra, dan operasi NOT untuk memberikan nilai piksel, misalnya hitam menjadi putih. Nah, pada eh, langkah-langkah atau contoh untuk operasi Boolean ini, saya menggunakan gambar persegi dan juga lingkaran agar terlihat perbedaan antara N, eh, OT, dan juga N, NOT, dan juga OR. Langsung saja kita minta bantuan ke AI untuk membuatkan kodenya. Kemudian kita salin. Kemudian kita pastekan langsung tanpa mengubah apapun karena saat tadi kita sudah meminta langsung membuatkan kode dari gambar persegi maupun lingkaran. Jadi otomatis AI-nya ngedetect gambar persegi dan juga lingkaran. Sini operasi Boolean. Nah, pada tampilan ini dia akan menghasilkan gambar persegi, lingkaran, kemudian N, OR, NOT, dan XOR. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwasanya pada bagian awal itu akan ditampilkan bentuk aslinya, yaitu bentuk persegi dan juga lingkaran. Kemudian persegi dan lingkaran ini berada pada posisi yang saling beririsan sebagiannya. Operasi AND itu akan menghasilkan area yang merupakan irisan dari kedua bentuk antara lingkaran dan juga persegi, yaitu bagian yang dimiliki bersama oleh persegi dan juga lingkaran. Kalau misalnya operasi OR, itu dia menampilkan gabungan keseluruhan area kedua objek, sehingga semua bagian termasuk dalam persegi maupun lingkaran itu akan terlihat.
Nah, sementara itu, operasi NOT atau operasi persegi, itu dia akan membalikan nilai piksel pada persegi, sehingga area persegi menjadi hitam dan latar belakangnya itu menjadi putih. Terakhir, operasi XOR itu menampilkan bagian yang berbeda dari kedua bentuk persegi dan juga lingkaran, yaitu area yang hanya dimiliki oleh salah satu objek dan tidak termasuk bagian yang saling tumpang tindih. Nah, operasi Boolean ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar area pada objek itu sendiri. Kemudian kita masuk ke penjumlahan citra dengan skalar dan juga pengurangan citra dengan skalar. Kalau misalnya penjumlahan citra dengan skalar itu dilakukan dengan menambahkan suatu nilai tetap piksel ke setiap piksel yang ada dalam citra. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kecerahan citra, hampir sama seperti yang perkalian tadi. Kemudian kalau pengurangan citra dengan skalar itu, dia mengurangi setiap nilai piksel dengan suatu bilangan tetap. Biasanya dia akan menurunkan intensitas kecerahan dari suatu citra. Langsung saja kita coba. Kita ke MATLAB. Ini kita coba yang penjumlahan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya hampir sama ya teman-teman. Kalian tinggal mencari kode final dari untuk MATLAB ataupun Google Colab, tergantung kalian menggunakan website yang mana. Nah, ini dia hasil dari penjumlahan citra dengan skalar. Pada eksperimen ini dilakukan operasi penjumlahan citra dengan skalar, yaitu setiap nilai piksel pada citra ditambahkan dengan suatu konstanta. Nah, pada citra asli, objek paprika itu masih memiliki tingkat kecerahan yang normal dengan warna yang masih alami atau warna yang dapat kita bedakan. Namun, setelah dilakukan penjumlahan dengan skala, terlihat bahwa citra hasil menjadi lebih terang dibandingkan citra aslinya. Hal ini terjadi karena nilai intensitas setiap piksel meningkat secara merata akibat penambahan konstanta tersebut. Semakin besar nilai skalar yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai intensitas piksel, sehingga citra akan tampak semakin cerah. Pada hasil yang ditampilkan, warna paprika terlihat lebih terang dan juga mencolok, terutama pada bagian yang sebelumnya lebih terang, seperti warna kuning dan juga merah, bahkan beberapa bagian itu terlihat mendekati warna putih, teman-teman. Nah, setelah penjumlahan, kita langsung saja mencoba pengurangan. Sama seperti tadi, kita tinggal salin kode yang sudah kita buat atau AI buat. Kemudian kita paste di Google Colab ataupun MATLAB. Di sini saya masih menggunakan maksudnya saya masih menggunakan MATLAB, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang tadi penjumlahan itu dia semakin terang, kalau misalnya pengurangan itu intensitas citranya akan semakin gelap. Jadi kita lihat apakah benar dan semakin lebih terlihat gelap. Nah, ini dia. Pada citra asli itu tampak kecerahan warnanya antar paprika itu terlihat normal dan cukup jelas. Namun setelah dilakukan pengurangan citra dengan skalar, terlihat bahwa citra hasil menjadi lebih gelap dibandingkan citra aslinya. Hal ini terjadi karena nilai intensitas setiap piksel itu akan dikurangi secara merata sehingga kecerahan dari tiap piksel itu menurun. Semakin besar nilai skalar yang dikurangkan, maka semakin rendah juga nilai intensitas piksel yang dihasilkan dan citra akan semakin lebih gelap. Jadi, otomatis warna-warna yang sudah gelap ketika mengalami pengurangan citra pada skalar, dia akan tampak semakin lebih gelap. Prosesan atau operasi dasar selanjutnya adalah perkalian citra dengan skalar. Nah, perkalian citra dengan skalar ini adalah operasi yang dilakukan dengan mengalihkan setiap nilai piksel yang ada pada citra atau pada foto yang akan kita tampilkan dengan suatu bilangan tetap atau skalar.
Operasi ini biasanya digunakan untuk mengatur intensitas citra. Apabila nilai skala lebih besar dari satu, citra akan tampak lebih terang. Nah, apabila citranya kurang dari satu, citra akan menjadi lebih gelap. Sama seperti tadi, kita minta bantuan AI, jadi tinggal kita eh, salin. Kita ubah sesuai file yang kita punya. Ini bebas ya teman-teman, nggak harus paprika, bisa suasana atau foto kalian atau terserah asal warnanya itu berwarna. Jadi ketika kalian ubah formatnya ke grayscale, ke operasi titik dan lain sebagainya, itu kelihatan perbedaannya. Kalau udah tinggal kita run aja, terus kita ubah jadi kalian. Maka dia berubah. Nah, sama seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya perkalian ini akan mengatur intensitas citra. Nah, jika skala lebih besar dari satu, citra akan tampak lebih terang. Dapat kita lihat bahwasanya citra ini berbeda dengan citra aslinya, yaitu dia tampak lebih terang. Perubahan ini tuh terjadi karena nilai intensitas setiap pixel yang ada pada citra asli itu diperbesar sehingga semakin besar nilai skalar yang digunakan atau lebih dari satu, maka nilai intensitas pikselnya semakin tinggi sehingga citra itu tampak lebih cerah. Pada hasil yang ditampilkan ini, bagian warna merah dan juga kuning terlihat lebih mencolok dan terang, bahkan beberapa area itu mendekati terlalu terang, seperti pada bagian atas ini. Sementara bentuk atau objek dari gambar yang saya gunakan atau paprika itu tidak berubah sama sekali. Nah, perkalian citra skalen ini digunakan untuk meningkatkan kecerahan citra, namun apabila nilai skalarnya terlalu besar atau terlalu tinggi, dia dapat menghilangkan detail-detail pada area yang terlalu terang. Nah, contohnya di atas ini dia kayak udah terlalu silau, terlalu terang, sehingga hampir tidak kelihatan garis tepinya lagi, gitu. Aplikasi dasar selanjutnya adalah penskalaan citra atau imaging zoom, seperti namanya imaging zoom, berarti itu adalah proses memperbesar ataupun memperkecil ukuran pada citra. Nah, operasi ini itu dia mengubah dimensi citra, tetapi dia tetap akan mempertahankan bentuk objeknya. Langsung saja kita coba, karena kita sudah meminta AI untuk membuatkan kode, jadi tinggal kita salin, kemudian kita pastekan di MATLAB. Jangan lupa bagian gambar ini kita ubah sesuai dengan gambar yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, dia akan meminta kita untuk memasukkan skala, itu tergantung kita bisa 1, 0, 0,5, ataupun 2, tergantung skala yang akan kita gunakan. Namun, eh, dia akan error apabila kita menggunakan skala yang berbeda. Misal X-nya 2, Y-nya 1, ataupun sebaliknya. Jadi di sini saya akan menggunakan skala 2. Kita lihat apakah jadi. Nah, pasti kalian bingung kan, kok hasilnya tetap sama atau gambarnya tidak ada perbedaan. Betul sekali teman-teman. Jadi yang berubah itu adalah dimensi pada citranya. Dapat kita lihat yang asli itu 570 kali 440 kali 1140 dan hasilnya itu 1140 dikali 2280 atau dia dua kali lebih besar dari ukuran awal sesuai dengan skala yang kita ketikkan tadi. Secara visual dia memang tidak ada perbedaan, namun eh, jika diperhatikan lebih detail, citra hasil zoom itu akan terlihat lebih kasar, teman-teman. Tuh perbedaannya, terlihat kan bahwasanya dia terlihat lebih kasar dibandingkan citra yang aslinya. Eksperimen ini menunjukkan bahwasanya proses zooming atau proses penskalan citra dengan metode duplikasi piksel itu berhasil memperbesar ukuran citra tanpa mengubah bentuk dan warna objek, tetapi dengan konsekuensi kualitas citranya itu menjadi lebih kasar.
Operasi dasar pemrosesan citra selanjutnya adalah operasi rotasi 90 ccw atau counterclockwise dan 90 cw atau eh, clockwise searah jarum jam. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya rotasi itu sendiri merupakan proses memutar. Kalau misalnya 90 counterclockwise itu berarti berlawanan dengan arah jarum jam, namun kalau misalnya 90 cw atau 90 clockwise itu berarti searah jarum jam. Nah, operasi rotasi ini dia mengubah orientasi citra tanpa mengubah objek di dalamnya. Langsung saja kita jalankan kode yang kita dapat dari AI tadi. Nah, hasilnya akan tampak dua karena di sini saya langsung memasukkan kode dari rotasi 90 cw dan rotasi 90 ccw. Ini kita rotasi 90 ccw dulu. Nah, pada eksperimen ini dilakukan operasi geometri rotasi 90 berlawanan dengan arah jarum jam. Pada citra aslinya atau gambar paprika aslinya, objek paprika kan tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan, namun setelah dilakukan rotasi 90 ccw, posisi objek berubah menjadi vertikal di mana bagian yang sebelumnya berada di sisi kanan berpindah ke bagian atas dan bagian bawah bergeser ke sisi kiri. Begitupun dengan rotasi 90 derajat CW, yaitu rotasi searah dengan jarum jam, dia akan mengubah eh, posisi objek menjadi vertikal di mana bagian yang sebelumnya berada di kiri menjadi berpindah ke bagian atas dan bagian yang sebelumnya berada di kanan itu akan berpindah ke arah bawah. Nah, meskipun terjadi perubahan pola atau terjadi perputaran, bentuk, ukuran, dan warna dari objek paprika ini akan tetap sama karena yang berubah itu hanya rotasinya saja eh, dan hanya mempengaruhi letak piksel tanpa mempengaruhi nilai intensitas yang ada. Masuk ke operasi dasar lainnya, yaitu konversi citra berwarna ke grayscale atau citra yang berwarna keabu-abuan. Sama seperti tadi, kita tinggal meminta tolong bantuan AI untuk membuat kode final, baik itu ke MATLAB ataupun ke Google Colab. Di sini saya masih menggunakan MATLAB sebagai perantara dalam pengoperasian citra, pemrosesan citra digital. Tinggal kita salin, kemudian kita ini tadi saya mencoba jadi dihapus aja. Tinggal kita salin, kemudian kita ubah yang gambar JPG ini menjadi file atau nama file atau nama gambar yang telah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku mau menjelasin dulu operasi dasar konversi citra berwarna ke citra grayscale ini adalah proses mengubah citra yang awalnya memiliki tiga kanal, yaitu red, green, dan blue, menjadi citra dengan satu tingkat keabuan. Nah, pada proses ini, informasi warna itu dihilangkan dan hanya menyisakan intensitas terang dan juga gelap. Tujuan dari konferensi grayscale ini adalah menyederhanakan data citra agar lebih mudah diproses pada tahapan analisis berikutnya seperti deteksi tepi dan juga segmentasi. Nah, kalau sudah memasukkan kode dan juga mengubah format sesuai dengan nama file yang kita gunakan, itu tinggal kita run, kemudian kita kasih nama, tanda pengenalannya jadi RGB Gray. Apakah dia akan berwarna menjadi gray? Oke, guys, jadi dia berubah warna menjadi gray ya. Dapat kita lihat, ini kita perbesar dulu. Tuh, hasil yang diperoleh dari eksperimen kode tadi menunjukkan bahwa citra grayscale masih mempertahankan bentuk dan juga struktur objek dengan baik. Tapi informasi warna seperti warna merah, kuning, dan hijau pada citra asli itu sudah dihilangkan dan digantikan dengan tingkat keabuan. Nah, bagian yang awalnya berwarna terang seperti kuning atau putih itu akan menjadi abu-abu terang, sedangkan bagian warna yang berwarna gelap seperti merah dan hijau ini akan menjadi abu-abu gelap. Perbedaan intensitas ini tetap mampu menampilkan detail objek, sehingga paprika itu atau buah ataupun objek yang kalian gunakan masih mudah dikenali meskipun tanpa warna.
Nah, proses ini atau proses konversi dari RGB to grayscale ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi citra dari tiga kanal menjadi satu kanal saja tanpa kehilangan informasi penting terkait bentuknya. Operasi dasar selanjutnya adalah operasi geometri. Salah satunya adalah translasi, di mana translasi ini adalah transformasi geometrik yang digunakan untuk menggeser posisi citra dari satu lokasi ke lokasi lain, baik itu ke kanan, ke kiri, atas maupun bawah. Nah, pada operasi ini, bentuk dan ukuran citra itu tidak akan berubah, hanya saja posisinya yang berubah. Kalau begitu, langsung saja kita salin kodenya. Kemudian kita pindahkan ke MATLAB dan kita run. Dapat kita lihat bahwasanya pada eksperimen ini kita gunakan itu mengalami pergeseran, namun dia tidak mengubah bentuk, ukuran maupun orientasinya. Pada citra asli kan objek citranya itu full ya, sampai warna hitam ini tetap ada objek citra aslinya. Namun setelah dilakukan translasi dengan parameter, terlihat bahwa seluruh objek bergeser ke kanan bagian bawah. Hasil translasi ini menunjukkan bahwasanya setiap piksel pada citra dipindahkan dari posisi semula ke posisi baru sesuai dengan nilai pergeseran yang kita berikan di kodenya tadi, guys. Bentuk dan warnanya tetap sama, namun posisinya yang berbeda. Dilihat. Kalau tadi kita sudah membuat operasi dasar pemrosesan citra, kali ini kita akan membuat hasil histogram pada citra. Nah, di sini saya menggunakan website yang berbeda karena sebelumnya saya menggunakan MATLAB. Untuk hasil histogram citra ini saya akan menggunakan website dari Google Colab. Sebenarnya sama saja, kode yang saya dapatkan juga dari AI atau dari GPT, ya karena seperti ini sama seperti tadi kita tinggal menyalin dan eh, mengcopy paste ke Google Colab. Em, Tadi sudah ada yang saya coba minimal. Nah, disamakan. Jadi kita memasukkan gambarnya dulu ke sini, bisa upload, bisa kita drag. Di sini saya masih menggunakan gambar paprika. Kemudian kita masukkan kode-kode yang ada pada eh, GPT ini satu persatu ke dalam Google Colab. Nah, eksperimen histogram citra ini bertujuan untuk menganalisis distribusi intensitas citra menggunakan histogram serta melakukan normalisasi histogram. Nah, citra yang digunakan pada kali ini sama seperti tadi yaitu gambar paprika berwarna RGB yang kemudian akan kita konversi menjadi citra grayscale untuk mempermudah analisis kita. Nah, setelah konversi menjadi grayscale, proses ini akan mengubah warna menjadi satu nilai intensitas keabuan. Karena grayscale ya, hasilnya warna paprika itu tidak terlihat lagi, melainkan berubah menjadi warna abu-abu. Namun bagian background tetap terlihat sangat terang, mendekati putih, karena background sungguhannya memang putih. Sedangkan bagian paprika itu dia memiliki intensitas yang sangat terang atau memiliki intensitas yang rendah dan bervariasi tergantung warna aslinya. Meskipun warnanya hilang, namun bentuk dari objek itu masih tergambar jelas dan kita dapat mengenalinya. Nah, kemudian histogram grayscale ini menunjukkan distribusi jumlah piksel terhadap nilai intensitas keabuan. Pada grafik terlihat bahwa adanya lonjakan yang sangat tinggi di sekitar intensitas 250 sampai 255. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar piksel dalam citra itu memiliki intensitas tinggi yang berasal dari background putih. Selain itu terdapat beberapa puncak kecil pada intensitas menengah sekitar 80 sampai 150 lebih atau sampai 200 yang menunjukkan keberadaan objek dari paprika itu sendiri. Distribusi yang tidak merata ini menunjukkan bahwasanya citra lebih banyak didominasi oleh area terang dibandingkan area gelap. Kemudian di bawahnya itu menampilkan histogram RGB. Histogram RGB ini menampilkan distribusi intensitas untuk masing-masing kanal warna, yaitu merah, hijau, dan juga biru. Terlihat bahwasanya setiap kanal itu memiliki pola distribusi yang berbeda. Kanal merah itu
Kanal merah dan hijau itu, lebih dominan karena warna paprika mengandung kedua warna tersebut. Jadi dia, merah dan hijau itu lebih mendominasi dibandingkan warna, biru. Namun ketiga kanal ini sama-sama menunjukkan intensitas yang mendekati 255 yang disebabkan oleh background putih tadi. Nah, kemudian histogram ternormalisasi. Histogram ternormalisasi ini merupakan hasil dari proses normalisasi, yaitu dengan membagi setiap nilai histogram dengan total jumlah piksel yang ada. Setelah dinormalisasikan, sumbu vertikal itu tidak lagi menunjukkan jumlah piksel, tetapi menunjukkan probabilitas atau proporsi kemunculan intensitas tertentu. Nah, pada grafik ini terlihat bahwasanya probabilitas tertinggi tetap berada atau mendekati angka 255, yang berarti sebagian besar piksel dalam citra itu memiliki intensitas yang tinggi dengan normalisasi, sehingga distribusi menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Kemudian yang terakhir itu ada meannya, hasil perhitungan menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata, atau intensitas citranya itu adalah sekitar 186. Nilai ini cukup tinggi, yaitu mendekati 255 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya, eee, secara keseluruhan citra ini cenderung terang. Sementara itu nilai standar devisanya itu sekitar 73 yang menunjukkan bahwa terdapat variasi intensitas yang cukup besar dalam citra. Artinya meskipun citra didominasi oleh area terang, masih terdapat perbedaan yang cukup jelas antara, background dengan objek paprikanya.